Selamat sore teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu seorang pakar sekaligus selebriti yang ternyata masih satu geng, Mbak Wina. Tadi kita sempat sebenarnya siang ngobrol sebelum sholat Jumat gitu ya sama cowok-cowok. Saya sih pinginnya hari ini dimanfaatin banget sama teman-teman semua untuk nanya kalau bisa dan menyimak yang disampaikan Mbak Wina tentang pilihan untuk menabung atau untuk investasi di masa depan. Mbak Wina ini salah satu mungkin satu-satunya lah kalau menurut saya ahli expert untuk family financing. Dan ini salah satu yang kalian yang penting banget terutama buat teman-teman yang mungkin masih single, belum punya pasangan atau yang baru menikah dan baru putus kemarin kayak biarin aja. Tidak. Jadi sekali lagi untuk waktunya terima kasih Mbak Wina. Semoga sore ini kita dapat ilmunya dan bisa kita pakai. Cek, nggak ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, saya Ligwina Hananto dari GM Financial. Kalau ada yang suka main Twitter, tolong follow back, kata saya butuh follower ya, tolong. Twitter saya @mrshananto, bukan Mr. Shananto, Mrs. Hananto. Jadi saya adalah perempuan yang tidak suka diidentifikasikan oleh orang lain. Sebelum menikah selalu ditanya anaknya siapa. Kebetulan bapak saya lulusan ITB, jadi sebagai orang-orang lulusan ITB kalau berkumpul pasti nanya anak siapa gitu. Jadi gue gak punya identitas. Begitu udah menikah, ternyata kalau pergi ke dokter kandungan yang dipanggil nama suami, Ibu Dondi. Siapa Ibu Dondi? Ternyata itu gue. Dan setelah menikah punya anak, pergi ke sekolah, gue dipanggilnya Mama Azra. Jadi nama gue hilang. Gue paling gak suka tuh perempuan gitu-gitu. Tapi karena gue gaptek, terpaksa lah gue dibikinin Twitter account Mrs. Hananto. Jadi sebenarnya ini penghinaan ya, karena gue paling sebel kan suka ada kan yang judul Twitternya bundanya siapa gitu kan sekalian, yayangnya siapa. Nah ini gue kasih gampang banget sama dia gitu. Tapi ya karena gue gaptek terpaksa lah, gue terima aja dah. Gue gak tau cara gantinya. Ya elah gitu ya. Setelah udah tahu cara gantinya, udah keburu orang tahu ini Twitter gue. Kalau ada yang mau mampir di website KM Financial, ada kmfinancial.com. Di situ ada artikel-artikel pendek. Kita semua pernah bikin acara bareng sama tim hukum online dan kita pernah ngumpul bareng di acara yang kita sebut FinClick Financial Clinic. Oke, gak terlalu panjang pengenalannya, gue mau langsung cerita tentang menabung, investasi, merencanakan masa depan. Cek-cek air dulu ya. Di sini siapa yang belum menikah? Linda. Ya udahlah, kalau ngomong aku ya udahlah. Oke, di sini siapa yang sudah menikah belum punya anak? Oke, siapa yang anaknya umuran playgroup TK? Siapa yang anaknya SD? Aku angkatan juga. Ini kayaknya anak-anak terus nih sampai terakhir nih. Siapa yang anaknya udah SMP, SMA? Oke, umur gak bohong ya mas. Siapa yang anaknya udah kuliah? Ada. Atau ketemu anak yang udah kuliah, lain lagi ya. Oke, bercandaannya selalu nanti aja bikin plannya itu kalau udah nikah. Nanti udah nikah nanti aja kalau udah ada anak. Begitu udah punya bayi nanti aja kalau anaknya udah masuk TK. Nanti aja, terus aja nanti aja. Tanpa mengetahui konsekuensi dari menunda-nunda bikin plan itu apa. Jadi pertama, gue mau sharing dulu sama kalian tentang ini. Kita tuh ada di mana sih? Bikin plan itu startnya dari mana? Contrary to popular belief, financial planning is not about making you richer. Jadi suka ada yang gini, Win, kalau gue punya 100 juta, bikin plan sama lu, berubah jadi berapa 100 jutanya? Gitu, dipikir gue dukun kali ya. Karya buat nyalain dulu minyaknya gitu. Nggak bisa, financial planning itu nggak kayak gitu. Justru financial planning itu tentang bagaimana mengatur hidup kita, terus kita untuk progresnya tuh mau kayak apa. Ini sedikit gambaran aja. Saya kalau ketemu orang, klien QM yang paling muda tuh umur 17.
ayahnya meninggal, dia datang ke kantor sama ibunya, bahas tentang uang yang diwariskan orang tuanya dari bapaknya, dan karena ibunya punya financial literacy yang rendah, maka si anak inilah yang menjelaskan sama ibunya. Itu klien kita yang termuda. Nah, dari klien termuda itu kita belajar bahwa bikin plan itu udah bisa mulai dari ketika anak ini sudah, yang penting dia udah punya uangnya. Jadi kalau orang belum punya uang, gak usah bikin plan dulu, cari duit aja dulu, gitu ya. Wah itu agak susah ya kayaknya, jangan-jangan udah kerja pun gak punya uangnya gitu, gimana? Soalnya gue punya indera keenam, gue bisa mencium-cium bahwa orang-orang yang gak bisa nabung gitu. Katanya utangnya banyak gitu, agak sengit nih kayaknya di ruangan ini. Teman-teman ngehina ya, rese banget ya perempuan. Nah, jadi mulainya dari student age, udah gitu first jobber. Biasanya kalau umurnya udah 35-an, itu gue sebut sebagai wealth accumulator. Enggak sih, kita nggak nentuin orang umur sekian harus gini, enggak. Ini cuma pola yang sering terlihat. Kalau umurnya udah 45 ke atas, kita sebut dia wealth protector. Uang yang udah ada itu sebaiknya jangan sampai ada pengurangan lagi. Dan kalau umurnya udah 55 ke atas, dia udah harus ngomongin wealth distributor. Uang yang ada, nanti mau disebarnya kemana aja. Nah, ini adalah gambaran harusnya penghasilan kita mau meningkat atau enggak masalah. Tapi yang penting asetnya meningkat. Jadi bedanya apa? Yang dicari, yang dihitung itu bukan cuma penghasilannya aja, tapi asetnya. Mungkin ada di sini yang konsentrasinya ke gajinya, ada sisanya apa enggak. Padahal kalau di financial planning kita sebenarnya punya target di aset. Jadi ketika penghasilan kita meningkat, aset kita ikut meningkat. Biasanya dengan dia pensiun, asetnya menurun bersama dengan penghasilannya. Kita maunya si asetnya, walaupun income sudah menurun, asetnya jangan sampai ikut menurun. Beginilah kira-kira bentuk perjalanan jumlah uang yang kita miliki. Lanjutnya, ini bukan rekrutmen untuk MLM, bukan. What is your dream? Oh, pulang yuk nih, kayaknya abis ini ruangan ditutup nih. Ya, hidup diamond gitu ya. Kalau mau jadi downline saya, enggak, gue nggak jualan MLM dari sini. Tapi semua rencana keuangan itu bermulai dari sebuah mimpi, yang mimpinya itu kemudian perlu kita konversi menjadi tujuan. Jadi bedanya, kalau orang bermimpi, ya mimpi aja. Di financial planning yang kita hitung adalah tujuan. Kita mulai dari plan sederhana ya. Dana menikah ya. Punya pacarnya dulu kalau mau menikah, oke? Iya. Apakah saya sudah hit the right button? Abis itu punya rumah. Gue kalau ketemu orang, pasti gue cek dulu dia udah punya rumah apa belum. Tinggal di mana, masih sama orang tua, ngontrak apa gimana? Karena punya rumah adalah salah satu indikator independensi seseorang atau sebuah keluarga. Dana pendidikan, umur anak itu nambah terus. Yang anaknya udah pada masuk SD pasti ngerasain berdarah-darahnya pada saat masukin anaknya SD. Dan kita tinggalnya di Jakarta ya, bukan di Sukabumi. Jadi makin mahal sekolahnya, kita makin tertarik. Oke? Berapa uang sekolahnya? 12 juta. Enggak level, cari yang 20 juta di mana-mana 20 juta. Kayaknya kalau sekolahnya murah tuh nggak level gitu. Itu orang Jakarta banget ya. Terus dana mobil. Biasanya malah punya mobil dulu sebelum punya rumah, iya nggak? Ya udahlah, ngakuin aja iya gitu ya. Abis itu dana haji. Insya Allah aja ya, insya Allah aja terus ya. Bilangnya liburannya sih Singapura. Oh enggak. Kalau anak zaman dulu, angkatan gue sama Andika, waktu pada nikah gitu ya. Begitu punya uang itu liburannya Singapura, Bali, itu angkatan gue. Gue tahu angkatan di bawah gue hina kalau Singapura, Bali doang mah gitu ya. Kemana? Derawan, gitu. Kemana? Diving Raja Ampat, kemana? Jepang. Gue belum nyampe Jepang, dia udah 3 kali gitu. Ada yang baru pernah liburan dari Jepang gitu ya. Terus liburan iya, tapi haji mah insya Allah. Ngaku aja lah, udah memang kita gitu. Dana liburan sama dana pensiun. Oke, gue tahu pasti jarang ya ada yang mikirin dana pensiun. Tahu lah, pensiun masih lama. Padahal semua tujuan finansial ini adalah tujuan finansial yang penting. Ada satu lagi mungkin yang nggak ada di sini, namanya dana darurat. Ini adalah tujuan-tujuan finansial yang dibahas dalam sebuah rencana keuangan. Kenapa perlu financial planning? Karena harga naik terus. Kenapa sih Indonesia itu negara yang harga-harga itu naik terus? Kenapa sih? Kalau lo nggak mau harga naik, silakan pergi ke Jepang. Karena di Jepang yang terjadi bukan inflasi, tapi deflasi. Gue punya teman yang menikah dengan orang Jepang dan dia cerita, wah Win, suami gue udah 10 tahun gak pernah naik gaji. Gimana? Jadi gaji sama aja terus. Karena gak ada inflasi, jadi gak pernah naik gaji. Siap gak gitu? Gaji gak naik. Tapi harga juga gak naik. Tapi ya gitu aja kerjaan lo.
Karena ternyata ekonominya nggak contracting, ekonominya shrinking. Jumlah manusianya nggak banyak, produksinya berkurang terus. Sementara kita jumlah orangnya banyak banget, kan kita generasi gagal KB gitu ya. Wah, aduh jumlah penduduknya nambah aja terus ya. Maka semua biaya akan naik sesuai dengan tipe negaranya yang adalah negara berkembang. Jadi mungkin kalau sering baca di koran negara berkembang, apa sih negara berkembang? Maksudnya ekonomi itu contracting. Bukan istilah hukum, gue juga gak tau istilah hukumnya gimana, tapi istilah ekonominya adalah contracting. Seneng gue ngomong di area hukum, lo gak tau area gue kan, gue juga gak tau. Selanjutnya, banyak tujuan keuangannya, tapi dana terbatas. Bahasa Sundanya lo bakal hayang lo kadaek gitu ya. Berhati-hatilah karena orang Sunda biasanya ingin menyundakan sesamanya ya. Hati-hati, begitu gue tahu ternyata lu di sini nih, berarti banyak yang ngerti bahasa Sunda ya. Di kantor gue kalau nggak ngerti bahasa Sunda agak susah naik peringkat. Enggak, gue bercanda. Lanjut, ada dananya tapi nggak ngerti mesti diapain karena pengetahuan kita terbatas. Bukan lu bodoh, bukan lu bego, bukan. Nggak tahu aja. Sama kayak gue nggak ngerti istilah hukum, lu nggak ngerti istilah keuangan keluarga. Wajar dong. Padahal sebetulnya ini semua orang harus tahu. Orang harus bisa cara-cara yang praktis. Pertanyaan gue selalu tujuan lo apa? Udah gue daftarin, bukan paten ya istilahnya apa? Ya itulah pokoknya. Nah gue nggak tahu nih istilahnya. Pokoknya udah gue daftarin. Apa tujuan lo? Ada wajah-wajah perempuan-perempuan belum menikah di sini? Ya. Linda. Biasanya ya. Kalau gue tanya tujuan lo apa? Kalau perempuan single ditanya tujuan lo apa akan gini. Apa ya? Menunggu pangeran tampan di atas kuda putih buat apa yang bersinar. Hina banget lo kayak gitu, gila lo. Nggak ada, duit lo sampai nikah duit lo. Sesudah menikah duit dia duit kita. Jadi kita start dari tujuan yang gampang dulu. Biasanya tujuan utama orang kalau masih santai-santai ngomonginnya tujuan liburan. Terus kita bikin dong tujuan liburannya apa? Kan hits kan, udah level kan kalau cuma Singapura sama Bali, ya udah tujuannya Eropa, Raja Ampat, Jogja. Artinya gini, lu punya sebuah tujuan, tapi harus jelas perginya tuh mau kemana. Ibaratnya kita kalau mau naik pesawat terbang, lu nggak kayak naik angkot. Kalau naik angkot, lu naik terus lu lihat berhenti di mana ya, ntar tunggal lagi. Nah dikit lagi deh, habis halte itu baru gue bilang kiri gitu. Kalau naik pesawat tuh nggak bisa kayak gitu kan. Kalau naik pesawat, lu naik atas pesawatnya. Dan lu udah pegang boarding pass. Di boarding pass tuh ada ini pesawat berangkat dari Jakarta menuju Medan. Gak bisa di tengah jalan terus kiri gue mau turun, gak bisa. Sementara kita pada keuangan pribadi kita yang kita lakukan kayak naik angkot. Coba deh, gue nabung buat apa? Ya nabung aja. Ya buat apa? Ya nabung biar uang bertambah. Padahal tujuan finansial itu bukan uang bertambah, tapi ada tujuan yang jelas. Mau liburan, mau berangkat haji, mau beli rumah, mau nikah, itu tujuannya itu pakai judul. Jadi ibaratnya kalau lu nabung gak ada tujuan, lu lagi naik angkot dan gak tahu mau berhenti di mana. Bahkan nih angkotnya mau ke arah mana juga gak tahu. Atau mungkin lu mau ke Medan naik angkot, ya pantesan aja gak nyampe-nyampe. Next, ini dia. Tujuannya harus ada jangka waktunya. 2015 sekarang ke Eropa itu 60 juta. Dalam 5 tahun dengan inflasi jadi 97 juta. Kalau ke Jogja mungkin butuh 10 juta, dalam 5 tahun menjadi 16 juta. Jadi yang kita kejar itu adalah target masa depan, bukan target yang sekarang. Kalau mau dicapai dalam 5 tahun, target uang yang kita berikan itu akan bertambah sesuai dengan inflasi. Ini kita hitung inflasinya 5% aja. Sehingga akan ketahuan setoran per bulannya harus berapa. Apakah 1,5 juta, apakah 1,2, apakah 237.000 per bulan. Sini nggak disebutin investasinya kemana. Ini nabung apa investasi, nggak ketahuan. Nggak didetail, belum didetail. Nanti kita lihat yang detail kayak apa. Yuk, sekarang nih. Nabung apa investasi ya, kan sebenarnya gue juga umurnya kan 25 gitu ya. Makanya terus mau bohong tuh gak kira-kira gitu ya. Lu lihat gak mau iklan-iklan di TV tuh gue suka sebel gitu ya. Anaknya umur 10 tahun terus ibunya mukanya umur 22. Melahirkan umur berapa dia gitu ya. Gak realistis gitu ya. Suka gitu. Soalnya anak gue paling besar umur 13. Jadi kalau gue ngaku umur 25 berarti pernikahan di bawah umur gitu ya. Oke, ceritanya kita semua umurnya 25. Oke, ada hiburan sedikit untuk yang rambut-rambutnya udah mundur dan mulai berubah ya. Yang ikat pinggangnya udah gak bisa mengecil, kita hiburan hari ini, oke? Anggaplah lu sekarang umurnya semua 25. Kalau kita ini orang-orang yang bersahaja dan siap hidup dengan 2 juta aja sebulan, siap? Siap ya? Oke? Ya, kalau kita biaya hidupnya itu 2 juta sebulan, anggaplah
gaji 3 juta, nabung 1 juta, jadi hidup dengan 2 juta sebulan. Dalam waktu berapa tahun sih kita akan pensiun? Nah, banyak orang yang berpikir pensiun itu 55 aja titik gitu. Padahal pensiun itu adalah sebuah periode yang sangat panjang. Dari umur 55 sampai 75. Itu 20 tahun loh. Si umur 25 ini akan mikir, umur 25 itu masih lama banget. Iya sih, masih lama banget. Tapi kalau lo umurnya 35 ke atas, periode produktif lo sudah lebih pendek daripada periode pensiun lo. Jadi untuk yang umur 25, lo ketawain ini boleh. Kalau lo umur udah 35, lampu merah, ini udah bahaya. Kalau lo umur udah 45, lo harus punya aset, udah bukan cuma ngumpulin dana pensiun. Nah sekarang, kalau biaya hidup kita 2 juta sebulan, nanti itu jadi berapa? Ceritanya kita rajin nabung ya. 1 juta sebulan selama 12 bulan kali 30 tahun itu hasilnya adalah 360 juta. Pasti. Kecuali kita ambil tengah jalan, kecuali kita sabotase. Maka kita mesti kejar nih, kalau dapat tabungan 360 juta dalam 30 tahun, nanti tuh butuhnya berapa sih? Tujuannya berapa? Ternyata 2 juta sekarang itu nantinya setara dengan 20 juta sebulan. Berarti kalau kita nanti cuma punya tabungan 360 juta, sementara butuhnya 20 juta sebulan, ini habis dalam berapa bulan ya? Sekejap kan? Gak lama. Mungkin ada di antara kalian yang bilang gini, Win, zaman dulu nenek gue bisa hidup dengan depositonya. Dia makan aja bunga depositonya. Sampai beliau meninggal pun depositonya masih ada. Kenapa mesti ribet-ribet ini? Udah kayak nenek gue aja punya uang di deposito, bunganya kita pakai. Iya, nenek lu punya deposito. Nenek lo. Generasi kita emang punya deposito? Jarang loh. Jadi generasi yang sekarang ini bahkan nabung aja enggak. Maka kalau kita masih mau menggunakan cara-cara orang zaman dulu, hidupnya harus sama dengan orang zaman dulu. Ini orang-orang Jakarta ya, gue ngetes ya nih ya. Zaman lo SD, mall yang paling hits di Jakarta apa? Pondok Indah Mall. Jangan kau. Ini enggak soalnya. Bohong, bilang aja Ratu Plaza mas. Ratu Plaza seumuran berarti. Ya, ada yang bilang Pondok Indah Mall. Ya aman, masih duluan. Padahal gue SD langsung duluan. Ratu Plaza yang punya itu dulu paling hits. Zaman dulu itu ada liftnya bentuknya kapsul, kacanya kelihatan dari luar. Ingat nggak? Enggak. Jadi dulu enggak, pasti lu belum lahir soalnya. Gua di sawah, Bang. Itu kapsul lift itu naik turun ya. Kalau kita lihat Sudirman, wah modern gitu. Dan dulu ada toko Hoya di situ, ya. Kalau mau lihat Voltus di situ, mau lihat Barbie di situ, itu dulu Ratu Plaza. Ya. Berapa kali dalam setahun waktu SD, berapa kali dalam setahun lo makan di luar? Kalau zaman gue dulu cuma 3 kali. Waktu naik kelas, waktu ulang tahun, sama sekitar lebaran, udah nggak ada lagi. Karena mau juga nggak banyak. Sekarang gue tanya, lo makan di luar dalam seminggu berapa kali? Nggak 21 kali kan? Gue pernah ngomong kayak gini di sebuah perusahaan, terus orang nyeletuk 21 kali, wah semua ketawa. Lo berapa? Sama sih 21 berarti. Karena Senin sampai Jumat, kita adalah orang Jakarta yang meninggalkan rumah sebelum matahari berterbit. Nanti sampai rumah, matahari udah gelap. Jadi kekurangan vitamin D itu semuanya. Karena kita orang macet gitu ya. Terus, itu kan Senin Jumat, oke wajar dong kalau makan di luar Senin sampai Jumat kan kerja. Sabtu minggunya kan masih makan di luar, masih ibu bekerja merasa bersalah sama anaknya. Dek, makan di mana Dek? Yuk, pergi ke mall sama mama yuk. Akhirnya makan di luar lagi kan. Jadi akhirnya cara hidup kita sama orang zaman dulu tuh udah sama. Maka kalau di sini ada yang, gue pakai orang zaman dulu aja punya deposito, gue makan dari bunganya. Satu, bunga deposito gak kayak dulu lagi ya. Sekarang bunga deposito, kalau lo mau hidup dengan bunga deposito, lo butuh 2M. Lo gak punya 200 juta tuh gak cukup. Dan yang kedua, emang lo punya depositonya? Pertanyaan gue belum kita itu. Kalau lo punya, iya 10 juta. Ya bunganya gak ada apa-apanya. Jadi kalau mau hidup seperti kayak dulu, deposito lo harus gede banget. Kalau gitu gimana dong? Ternyata untuk bisa punya 20 juta sebulan, lo harus duduk di atas seonggok duit yang jumlahnya kira-kira 3,5 M. Siap? Oke. Bagaimana caranya mencapai 3,5 M dalam waktu 30 tahun? Cincai kok. Kalau ini tidak dilakukan, yang kita punya cuma 360 juta. Dijamin gak pensiun, harus kerja terus. Dan gue udah ketemu orang-orang angkatan bokap gue yang umur 67 tahun datang ke kantor. Win om mau pensiun, om
Kenapa baru ngomongin pensiun umur 67? Om kan pensiun umur 55. Iya, waktu saya umur 55 saya pensiun, ternyata uang saya cuma cukup sampai umur 65. Karena lupa periode pensiun itu ternyata panjang sekali. Dan orang pensiun zaman dulu lain ya, nggak zaman sekarang ya. Kalau orang zaman dulu, gue waktu SMA itu tinggal di Bandung di rumah nenek gue di Sultan Agung. Nenek gue itu pensiunan yang kerjaannya cuma pergi tai chi, pulang nonton dulu apa Maria Mercedes. Maria Mercedes. Dia nanti pergi pengajian, pulang lagi nonton lagi Maria Mercedes. Jadi nonton ngapain? Nyokap gue kalau gue telepon, mama ada di mana? Ada di Jember. Ngapain? Nonton itu tuh yang fashion carnival itu. Gimana mah? Rame-rame sama ibu-ibu. Terus gue telepon lagi, mama di mana? Di Korea. Ngapain? Lagi nonton boy band. Nenek-nenek umur 60 jalan-jalan. Beda banget sama nenek gue dulu. Sehingga cara hidupnya udah beda, maka cara mengelola uangnya nggak bisa sama. Oke, kalau yang tadi tentang pensiun, yang sekarang tentang dana pendidikan. Tolong jangan bilang sesudah ini nggak mau punya anak ya. Yang punya anak sekarang berpegangan tangan lah. Angkat nafasnya, ya tahan, oke? Gue mau nunjukin hitungan dana pendidikan. Dan gue janjinya akan sangat menakutkan. 1. Ini untuk masuk TK 5 juta. Untuk SD-nya 10 juta, SMP 10 juta, SMA 15 juta, S1 60 juta. Ini standar sekolah dalam tanda kutip biasa. Ya, jadi ini ya Al-Azhar aja kurang lah. Ini di bawahnya level Al-Azhar lagi. Jadi kalau ada yang mau yang sekolahnya national class, gitu ya, yang pakai bahasa Inggris, gitu ya, terus sekolahnya Bella tuh Cikal, gitu ya, lupa angkanya nggak kayak gini, angkanya nggak kayak gini. 60 juta ini adalah masuk sampai lulus. Kalau TK SMA-nya itu dan uang pangkal. Kalau 60 juta ini dari masuk sampai lulus, dan ini untuk level BINUS yang di Palmerah, bukan yang dekat Senayan City ya. Yang dekat Senayan City 5 kalinya, beda lagi harganya. Yuk, ini adalah nilai saat ini. Ya, ini nilai saat ini. Dengan inflasi dan orang tuanya menabung 1 juta sebulan, maka 3 tahun kemudian ketika masuk TK, uang pangkalnya berubah jadi 7,8. Kalau kita nabung dengan sangat rajin, dapat 36 juta, bayar 7,8 cincay, mampu. Pasti yang anaknya udah pada TK, gue bisa bayar TK doang nggak masalah, sama. SD, ternyata 10 juta itu berubah jadi 21. Dan kalau kita nabung dengan sangat rajin, 1 juta sebulan, tambah sisa yang ini dikurangin ini masih ada sisa 31 juta. Emang ada masalah apa? Playgroup TK SD doang mampu? Fine. Lihat SMP-nya, lihat SMA-nya, dan lihat S1-nya. Jadi, kalau kita cuma nabung rutin 1 juta sebulan, Win kan bisa naik gaji, nabungnya bisa lebih banyak dong. Pertanyaan gua, ketika gaji lebih tinggi, nabungnya lebih banyak apa enggak? Kan enggak juga ya. Sehingga ini kita bikin konstan aja nabungnya 1 juta sebulan. Untuk SMA dan S1-nya dia udah kehabisan amunisi. Dia udah nggak bisa nabung lebih banyak lagi. Dan gue lagi sering banget ketemu generasi di atas gue yang anaknya udah kuliah dan dia udah gak punya uangnya buat nyekolahin. Jadi dia benar-benar harus pakai gaji bulanan setiap bulan disetorin untuk bayar SKS. Dan itu mahal kalau bayar SKS sama semesternya dari gaji bulanan. Udah berapa kali makanya jadi gede banget. Jadi ada resiko. Kalau kita nabung aja, resiko anaknya nggak sekolah. Terus apa dong solusinya? Nah, ini tadi contohnya. Untuk si anak umur 25 tahun tadi, ya, yang usianya masih muda-muda itu tadi ya, yang rambutnya belum menipis, yang nikah pinggangnya masih kecil banget gitu ya, 2 juta sekarang dia hidupnya, nanti jadi butuh 20 juta sebulan, target dana pensiunnya 3,5 M. Bagaimana cara mencapai 3,5 M-nya? Nabung. Harus bisa nabung 9,5 juta sebulan. Bisa? Gawat ketanya, gak usah berminta gaji naik mungkin. Gak punya, aku gak punya, oh salah panggil pembicara gitu ya. Gak punya 9,5 juta. Oke, kalau gitu opsi yang kedua, investasi sebesar Rp149.000 per bulan. Tapi masuk ke produk dengan resiko sangat tinggi, tidak dijamin dan bisa minus. Belum tentu nyampe. Aku takut. Kalau gitu nabung 9,5 juta sebulan. Aku nggak punya. Kalau gitu investasi 150.000 sebulan. Tapi nggak ngerti. Kalau gitu nabung 9,5 juta sebulan. Tapi nggak punya. Kalau gitu investasi 150.000 sebulan. Tapi nggak ngerti. Pilih mau yang mana? Gue tanya dulu, 150.000 buat lo apa sih? Tambah 3 kali. Tambah 3 kali. Jadi sepatu nggak? Sebelah? Sendal kali. Sendal, sepatu 150.000 nggak level dong kita. Apa 150.000 buat lo? Internet pulsa berapa? 50.000 ya? Tambah pulsanya 100 lah ya? 150.000 kan ya?
Kira-kira, jadi angka ini adalah angka yang begitu kecilnya yang kita tidak, apa sih, ongkos transport gitu. Artinya gini, 150.000 ini kalau tidak diinvestasiin jadi apa? Habis, jadi barang, nggak jadi apa-apa kan? Artinya, resiko dari tidak diinvestasikan 150.000 ini lebih besar daripada diinvestasikan. The risk of not investing is greater than the risk of investing. Karena angkanya kecil, angkanya 150.000. Jadi, kalau Anda usianya 25-30 deh, lu punya PR sekarang. Besok nih hari Senin, Google cari tentang reksadana saham. Belinya di mana? Pergi ke bank nanya, saya mau beli reksadana saham. Bukan unit link ya, ada asuransinya, nggak mau, maunya reksadana saham, beresiko nggak peduli. Itu apa? Nggak usah mau tahu lah, udah masuk aja. Kalau lu umurnya 25, kalau lu umurnya di atas 30 nggak bisa gitu, harus udah ngitung. Karena tujuan finansial lu lebih banyak. Tapi kalau umur lu 25, cari apa yang reksadana saham, setor 150.000 sebulan, merem, aja. Nggak usah pengen tahu itu apa, hajar aja. Gue kasih tau aja resikonya ngeri, tapi hajar. Toh kalau lo nggak investasi, duit hilang juga kan? Jadi setor 150.000 sebulan. Nggak janji sih, belum tentu juga nyampe. Mungkin nggak ada yang jamin, jadi nggak pasti, nggak meyakinkan. Mungkin bisa jadi 3,5 M dalam 30 tahun. Ini untuk dana pensiun lo 30 tahun lagi. Tapi setorannya kecil-kecil aja. Khusus untuk yang umurnya 25-an ya. Yang umurnya di atas itu, silahkan gigit jari. Udah selesai lewat waktu nggak bisa. Begitu umurnya di atas 30, si dana pensiun ini udah nggak jadi prioritas. Prioritas kita apa? Ada dana menikah, ada dana beli rumah, ada dana sekolah anak. Ini jadi nggak bisa main-main lagi. Dan kalau iya, mungkin setorannya udah nggak 150.000, mungkin setorannya udah 1,5 juta. Habis itu dulu? Oke. Kalau gitu, untuk yang dana pendidikan tadi gimana? Sekarang tabelnya agak-agak mengerikan ya. Bacain ya. Jadi, kalau untuk TK, nanti 3 tahun lagi jadi 7,8. Kalau kita nabung, setorannya sekitar 220.000 sebulan. Itu tabungan aja, kayak pergi ke bank, terus bikin tabungan yang penting diambil tiap bulan, itu 220.000 dalam 3 tahun jadi 7,8. Kalau investasi dengan target 5%, kira-kira harus setoran sekitar 200 ribuan. Bedanya nggak banyak ya, bedanya cuma 20.000. Jadi nabung aja, nggak masalah. Kalau jangka waktunya 3 tahun, nabung sama investasi bedanya cuma 20.000. Sekarang lihat yang buat S1. Untuk yang S1, targetnya 60 juta itu dalam 17 tahun jadi 411 juta. Untuk mencapai 411 juta itu, nabungnya 2 juta sebulan, atau investasinya 245.000. Kelihatan gak bedanya sekarang? Kalau jangka waktunya pendek, nabung aja biasa, deposito aja, nggak usah cari bunga yang tinggi-tinggi. Tapi kalau waktunya masih lama, di atas 10 tahun, di atas 15 tahun, kita bisa ambil resiko yang lebih tinggi dengan target 20% per tahun. Si dana pensiun ini cuma 150.000 sebulan, kok hitungannya bisa jadi 3,5 M? Karena targetnya 30 tahun, lama banget. Tapi kalau ini tujuannya buat liburan tahun depan, nggak bisa masuk ke produk yang sama. Ini apa sih sebenarnya? Ini adalah target return yang nggak pasti dan nggak dijamin. Ada yang cuma 5%, ada yang 8%, ada yang 15%, ada yang 20%. Ini adalah asumsi yang digunakan pada saat menghitung tujuan finansial pakai reksadana. Satu reksadana, reksadana itu produk di mana kita bisa berinvestasi secara kolektif. Jadi gitu tadi caranya kalau mau investasi untuk dana pensiun sama dana pendidikan. Bagaimana melakukannya? Pertama bikin plan dulu. Saya kalau ketemu orang, yang pertama saya cek tuh kondisi keuangannya dulu, sehat atau enggak. Dari tadi kita sibuk-sibuk mau investasi, pertanyaannya ada duitnya enggak buat investasi ya? Sibuk ada hitungan 150.000, 400.000, 2 juta. Sebenarnya punya, enggak setiap bulan segitu. Kita periksa dulu yuk. Habis itu tentuin tujuan, baru bikin financial plan-nya. Biasanya, untuk menentukan kita punya berapa setiap bulan, saya mesti ngecek dulu. Orang ini gajinya berapa? Oh ternyata bukan cuma gaji dia aja, gaji istrinya. Atau dia perempuan gaji suaminya. Udah pernah ngobrol belum sama pasangannya tentang uang? Jangan-jangan diem-diem dari semua. Dari dua nih mau tahu. Ada 2 jenis ya, ada mama bos, ada papa bos. Papa bos itu papa yang urus semuanya, lo gak usah tahu. Mama juga gak tahu dia rumah atas nama siapa.
Ada lagi yang mama bos, sebenarnya papa bos gak terlalu memberikan. Yang memberikan itu mama bos tuh gini. Papa, 500.000 Senin sampai Jumat, jangan minta lagi ya. Kalau Jumat-Jumat gini atau Jumatan kan kita makan yang rame gitu ya. Aku ada kerjaan gitu. Padahal dia udah bawa rantang, dia udah habis. Jangan gitu-gitu amat lah jadi perempuan ya. Aku kasih tahu ya. Laki-laki itu kuncinya adalah dia butuh merasa berkuasa. Tunggu. Kata kuncinya apa? Merasa. Jadi nggak perlu berkuasa beneran, cuma butuh merasa berkuasa aja. Gitu caranya, Neng. Jadi kalau gue bikin satu rekening, terus kita setor rame-rame dalam rekening itu. Ayah mau beli apa aja terserah, boleh. Beneran boleh? Boleh. Nih satu rekening. Jadi aku mau ganti handphone, lihat aja di rekening itu ada nggak duitnya? Oh. Aku mau beli laptop baru, lihat aja duit. Oh. Aku mau liburan, ada nggak duit? Oh. Gitu. Terus suatu hari pulang ke rumah, ada satu kotak gede di sini gitar. Ayah kamu kan nggak main gitar Nintendo gitu. Saking senangnya, boleh dia merasa berkuasa dia boleh main gitar Nintendo. Yang dia nggak adalah gue yang mengendalikan saldonya ada berapa di situ. Jadi ya hati-hati sama perempuan-perempuan kayak gini. Wajah boleh soleha. Tapi sebenarnya kan kami sangat ahli dan lihai gitu ya. Bercanda lagi, gue kan istri soleha gitu, gue nurut banget dengan laki gue. Oke, kemana sih perginya penghasilan kita setiap bulan? Kesini, ke daftar pengeluaran yang banyak ini. Cicilan utang ya, tadi kan gue bilang ya, ada bau-bau cicilan utang di sini, siapa yang gak punya utang? Pasti belum punya apa-apa biasanya kayak gitu ya. Jangan seneng dulu nih, karena biasanya kalau gak punya utang yang punya apa-apa gitu ya. Ya, aduh dibanting lagi, pengajar ya pokoknya. Premi asuransi gitu ya. Rumah tangga, gila listrik sekarang mahal, habis naik CDL-nya gitu ya. Transportasi, kita tinggal di kota ibu kota, itu mahal. Anak, ada yang bilang anak mahal gitu ya. Keluarga, oh saudaranya banyak gitu ya. Sebagai orang Sunda biasanya anu ti Cicalengka dan Cisaha teh suka datang gitu ya. Ya, suka gitu. Gue suka gitu di mall, nyokap gue tau kenalan sama orang. Teh itu dari Cicalengka, ih nggak peduli kok kita nggak kenal, malah nggak usah deh. Yang tolongin juga gitu ya. Terus nomor 7 pekerja gitu ya. Untuk seorang ibu bisa berdiri di sini, di belakangnya banyak dayang-dayang ya. Kalau suami bilang aku mau ke Ternate, padahal ada gunung mau meletus kan di Ternate. Oh iya, pulang kapan? Gue gitu jawabannya. Tapi begitu sih Mbak, Bu, aku mau pulang ke Kebumen. Baliknya kapan, Mbak? Gitu ya. Ya, perempuan bekerja akan lebih takut ditinggal mbaknya daripada suaminya ya. Oke, jadi nomor 7 ini angkanya cukup besar gitu. Nomor 8 kesehatan ya, cewek-cewek ya, itu obat pemutih muka bukan kesehatan, itu kecantikan. Oke lah ya. Resep dokter Mbak, bukan itu bukan resep dokter ya. Sebenarnya yang bikin biang itu bukan ini, biang ini. Pengeluaran pribadi. Semua yang sifatnya pribadi ada di sini ya. Rokok ada di sini, apalagi TV kabel tuh siap nonton Raffi Ahmad terus tiap hari siap. Pilihannya cuma Raffi Ahmad. Oh enggak, Nasar sekarang ya pilihannya. Tahu Nasar? Tahu. Suka pakai konde kan? Sumpah dia pakai konde, tahu nggak? Satu lagi ya? Enggak ada tuh nonton BBC Knowledge tuh nggak ada. Karena lu kan orangnya sederhana jadi nggak ada pengeluaran pribadi. Pijat juga nggak ada ya. Refleksi jangan aneh, refleksi gitu. Ya. Nggak ada ngopi-ngopi di luar, nggak ada ngopi di luar. Pokoknya ke kantor rantang ya itu ya kalau nggak ada masalah. Enggak sih, gue bukan tipe yang nggak boleh nomor 9, boleh. Gimana kalau kita tentuin aja angkanya berapa? Ini angkanya. Jadi setiap bulan harusnya bisa menabung antara 10-30% dari penghasilan. Cicilan utang kita batasin maksimal 30%. Sisanya ya udah antara 20-40%, dan untuk pribadi tentuin aja 20% boleh. Jadi kalau lu cuma bisa nabung 10% sementara pribadi 20% boleh, nggak masalah. Kalau lu pemula. Jadi gue biasanya ngecekin aja dulu. Kalau ini udah ada, dia udah sehat. Masalahnya, gue ketemu orang yang gajinya 3 juta, sisanya 250.000. Waktu gajinya naik 5 juta, sisanya tetap 250.000. Waktu gajinya 10 juta, sama, sisanya 250.000 juga. Ada apa sama orang-orang ini ya? Ternyata waktu gajinya udah 30 juta, tetap sama, 250.000. Ini udah masalah hati kayaknya, udah masalah keuangan. Ketemunya sama psikolog kayaknya orangnya. Dan gue pun mengalami, waktu gue baru nikah, gue punya anak, saldo tabungan berdua itu 119.200 rupiah. Gak bisa nabung, gak bisa nabung. Pengeluarannya gede banget. Karena begitu nikah kan princess kan semuanya. Mas kapan kita keluar dari rumah mertua? Ya
ya udah yo gitu. Dia kerjanya dulu di Bangasingkan di HSBC, itu kan Sudirman kan, lu tau kan ya kalau di Sudirman tuh yang kilat gitu kan ya, pakai dasinya sampai sini gitu, kayak lawyer gitu deh, lawyer gitu deh gitu kan ya, dasinya sampai sini, yang tangan panjang, balik kemana, panas sedikit tangan panjang gitu kan. Yang kilat tuh tau kan yang jambulnya itu tuh, yang ada badai yang bener, nah itu suami gue kayak gitu tuh. Nah terus di belakang Sudirman lah orang-orang ini tinggal kan ya, karet belakang masuk gang sebenarnya ternyata kan. Jadi gue dibawa lah ke sana, terus gue nangis, aku gak mau tinggal di gang, aku princess, aku gak mau kerja. Jadi kamu maunya di mana? Aku maunya di apartemen, di mana? Rasuna. Sayang, kamu tahu nggak Rasuna itu berapa sebulan? Berapa emang? Sayang, Rasuna zaman dulu ya, 15 tahun yang lalu. Sayang, Rasuna itu 3 juta sebulan. Kan kamu gak mampu? Gaji aku 4 sayang. Gak ngajar dong sama kemampuannya kan. Kamu gue pikir kan dia kerja di bank asing kan, gitu kita kan belum tahu gaji berapa. Jadi akhirnya lifestyle kita tinggi banget karena nggak ngaca sama kemampuan dan saldo tabungan jadi rendah sekali. Padahal geng lainnya juga semuanya tinggi-tinggi banget keinginannya. Jadi si geng kita tuh yang model semuanya lulusan luar negeri kan. Jadi yang anak manajemen training bank gitu kan. Jadi yang ulang tahun ayo kita makan yuk. Di itu tuh ada tuh di hotel apa tuh ada fine dining gitu kalau ulang tahun. Restoran Jepang gitu ya. Terus nanti suami gue namanya Doni. Don, lu bisa ulang tahun kan ya? Enggak, kita ulang tahun, enggak. Karena kita mau ke Hoka Bento. Kita ngomongnya itu ya. Ntar mereka makannya fine dining Jepang. Kita Jepang juga sih, tapi Hokben. Jadi yang kayak gitu kan. Lu tuh dulu kuliah di mana sih? Di Perth. Aduh, gitu. Ada kota di Australia namanya Perth kan. Mereka taunya kan Sydney, Melbourne gitu kan ya. Ini kan udah kan Perth, apa itu semuanya gitu kan. Emang lu di mana? San Francisco. Oh, oke. Lu di mana? Di Erasmus dulu. Lu di mana? Oh, London. Oh, baiklah. Terus karena kita kayak gitu dan teman-teman ini ngomonginnya, kalau punya anak nanti kita maunya sekolahnya internasional gitu. Panas dong kita. Kan kita yang berbeda duluan nikah kan kita nanti yang muda gitu dan mereka belum pada nikah tapi ngomonginnya kalau punya anak mau sekolah internasional. Kalau gitu kita duluan. Kita udah nikah kita punya anak kita cari international school. Oke. Gue waktu itu akhirnya mampunya di Cibubur. Jadi rumah kami di Cibubur, terus setelah punya anak, pindah punya rumah sendiri yang kita cicil untuk 15 tahun itu, terus kita cari ada international school namanya Tiara Bangsa dekat rumah gue. Kita kesana dong, sekolah internasional. Pokoknya gue mau sekolahnya ini kenapa? Karena Sherina dulu sekolahnya di sini, oke? Gue lupa nanya bapak Sherina siapa. Tahu kan ya bapak Sherina siapa? Sekarang Kepala Badan Kreatif Nasional. Ya, lu pikir dia orang punya apa gitu, kita yang manajemen training bank, siapa gue gitu ya, mau nyokolain anak sama-sama Kang Triawan gitu. Dan aku sana terus pertanyaan gue pertama, Mbak di sini berapa uang pangkalnya Mbak? Oh $6.000 Bu. Oke saya pulang, makasih ya Mbak. $6.000 kita gaji 4 juta, itu gimana caranya? Terus akhirnya nyari sekolah ketemu National Plus. Jadi ada sekarang sekolah-sekolah yang memang didesain untuk perempuan-perempuan kayak gue yang terlalu gengsi untuk sekolah biasa ya, gitu. Tapi internasional juga nggak mampu. Lahirlah sekolah-sekolah National Plus yang makin mahal makin laku kan ya. National Plus itu pakai bahasa Inggris gitu ya. Ada kolam renang indoor, habis itu ada lapangan bolanya biasanya. Terus kita datang ke sana dan akhirnya uang pangkalnya ternyata 10 juta untuk SD. Gue udah bercucuran air mata mau yang 10 juta. Selalu tahun kita kan di bawah 200.000. Terus imbanya nanya, ibu anaknya umur berapa? 4 bulan. Udah sotoy, udah cincong, gak punya duit. Anak bayi lagi ditanya-tanya SD-nya gitu. But that's what we did gitu ya. Nah, sampai akhirnya kayak kegampar gitu. And that was one of our first wake up call untuk punya rencana keuangan. Belinya apa dong kalau udah kayak gitu? Sebagai ibu yang bertanggung jawab, maka gue akan tertarik beli semua produk yang ada kata pendidikan di dalamnya ya. Tabungan pendidikan tertarik dong? Ya dong. Asuransi pendidikan? Iya dong. Apalagi? Mungkin sarung bantal pendidikan juga gue akan tertarik. Meja ditempelin meja ini akan menyebabkan anak pintar 2 kali lipat. Gue beli. Ya nggak? Untuk yang benar-benar punya anak, tahu pasti rasanya I will do anything for my children. Gitu. I will do anything sampai dibohongin bego. Iya. Gue belilah sebuah produk namanya asuransi pendidikan. Mungkin kalau ada yang ngeh ya, asuransi pendidikan tuh nggak ada tau. Itu cuma kata-kata dalam marketing aja. Kayak gini, susu ya. Susu mengandung AHD, hahaha gitu kan ya. Kalau minum ini anaknya bisa taekwondo gitu. Iklan. Minum ini anaknya bisa ngomong bahasa Inggris, bisa nyanyi I believe I can fly gitu. Si bayi kan ngomong gitu.
Atau lu lihat susu untuk perempuan hamil, dan hamil minum susu gitu kan ya. Atau susu yang bikin laki-laki jadi kekar, atau susu yang bikin perempuan jadi langsing. Gue bingung ini sebenarnya gimana. Jadi susu punya dua manfaat yang berbeda gitu ya. Jangan ketukar minumnya, nanti mas jadi langsing gitu. Nanti mbaknya jadi kekar, ini hati-hati gitu. Sampai gue ketemu bekasnya itu ada susu untuk perempuan berkerudung. Tahu ada itu gue sama suami gue ketawa-tawanya sampai nahan pipis. Apa maksudnya ini ya? Mas harus tahanan dulu apa gimana gitu maksudnya? Atau nanti tumbuh kerudung di kepala gue maksudnya apa gitu ya? Sampai pada suatu hari di supermarket kita menemukan kaleng yang ribut langsung itu ini bisa lihat gitu ya. Susu untuk perempuan berkerudung. Oh ternyata katanya perempuan berkerudung kita nih katanya kekurangan vitamin D. Ya atuh nek di mana-mana vitamin D mah moyan jemur depan matahari bukan minum susu atuh lah. Tapi kan ya gitu deh gitu. Jadi menurut lo susu untuk perempuan berkerudung itu khasiatnya benar apa enggak? Enggak, ya udah asuransi pendidikan juga enggak. Enggak ada asuransi pendidikan enggak ada. Tapi kan ada enggak? Sok deh cari di peribuan mana kalian yang orang hukum kan, cari sok ada literatur di mana, aturan undang-undangnya di mana, ada namanya asuransi pendidikan enggak ada. Asuransi itu menggantikan apabila terjadi kemalangan. Malang benar dia punya anak itu enggak kan? Jadi kan asuransi pendidikan itu kata-katanya ada 3 tujuan yang paling penting. Dana darurat, dana pendidikan, dan dana pensiun. Ibaratnya kalau bangun rumah, lantai dasarnya itu tempat keluarga berkumpul. Jadi waktu bikin plan, lantai dasarnya itu adalah tujuan yang paling penting untuk keluarga. Produk yang dipakai di sini cuma ada tabungan, deposito, emas, reksadana dan atau asuransi. Ini untuk lantai dasarnya. Lantai atasnya kalau lu bangun rumah pasti dicor dulu dong. Kalau nggak rubuh kan? Kita cor, bikin tiangnya. Tiang yang sebelah kiri dan kanan harus ajak dulu. Yang sebelah sini adalah status harta dan utangnya. Kalian pasti lebih tahu. Kita untuk bahas ya waktu film klik ya. Hartamu, hartaku. Suka ada tuh perempuan-perempuan, tenang aja mbak. Kalau dia aneh-aneh, rumah udah atas nama gue. Lu bikin perjanjian pranikah nggak? Enggak. Ya coba aja, lu jual kalau suami lu nggak tanda tangan nggak bisa lagi. Emang nggak bisa? Enggak. Jadi status harta itu punya siapa? Punya bersama, punya sendiri-sendiri, harta bawaan atau apa? Statusnya harus diperjelas dulu. Yang kedua aksesnya. Ceritanya semua rekening atas nama si istri. Karena suaminya percaya sama istrinya. Amit-amit ada apa-apa si istrinya sakit koma. Terus nanti suaminya nggak bisa akses tuh duit yang mau dipakai makan sama anak-anaknya. Jadi hal kayak gini harus dibagi juga. Dana daruratnya aksesnya harus bareng-bareng. Kalau rekening atas nama suami, istrinya punya nggak power of attorney untuk ikut tanda tangan rekening itu? Atau memang sengaja dipisah sendiri-sendiri? Yang kayak gini diperjelas dulu. Gue yang semua yang di luar ini namanya spekulasi atau trading. Ya boleh juga nggak apa-apa, terserah jangan lupa. Tapi resikonya beda ya. Trading itu trading apa aja? Mau trading beras kek, mau trading kerudung kek, mau trading sendal jepit kek, mau trading emas, mau trading forex kek, mau trading saham, trading apapun di luar ini. Itu nggak ada dalam plan. Karena plan hanya mengakui 3 aset, bisnis, properti, dan surat berharga. Dan fungsinya pun tidak diperjualbelikan. Bisnisnya bisa setor dividen, propertinya bisa setor sewa, dan surat berharganya bisa setor bunga setiap bulan, setiap tahun. Dengan cara begini, kerjaan kita mau apa aja bisa, dan kita tidak bergantung pada satu mata pencaharian. Nah, ada 5 addiction yang paling berbahaya di dunia ini. 1 heroin, katanya kalau udah kena heroin susah banget lepasnya. Yang kedua tembakau, udah ya, ya wajah-wajah perokok pasti tahu kan berapa susahnya lepas dari tembakau. Yang ketiga alkohol, mungkin jarang di Indonesia, tapi kalau udah kena berat juga. Yang keempat karbohidrat, udah lah ya, mari kita ya, kita semua pemakan nasi dan gila bakmi, ya kan? Yang kelima, addiction yang terakhir yang juga berat adalah addiction terhadap regular monthly salary. Ketika lu udah terbiasa terima gaji bulanan yang jumlahnya segitu, gaya hidup lu tuh ngikutin gaji lu. Lebih, 1 dari 10.000 kan? Salah satu orang yang menurut gue berhasil kayak gitu tuh bokap gue. Dia tipe orang yang untuk bangun satu rumah tuh 8 tahun nabung. Setelah nabung 1 tahun beli tanah, nabung 1 tahun pasang seng, nabung 1 tahun pasang fondasi, nabung 1 tahun jadi tiang, nabung 1 tahun jadi atap, nabung 1 tahun pasang listrik. Kapan jadinya nih rumah gitu ya? Beli mobil nggak pernah baru. Anak zaman sekarang sanggup kayak gitu nggak? Tapi juga beli baju mungkin 10 tahun sekali. Gue ada fotonya, waktu anak gue kecil di foto cekrek gitu ya. Begitu anak gue umur 13 di foto cekrek, bajunya sama lu dengan foto yang lama. Kecuali lu bisa malah hidup kayak gitu kayak bokap gue ya. Ayo silahkan, gak perlu ngikutin apa yang gue lakukan.
dia nabungnya 90% dari gajinya. Anaknya 2 sekolah luar negeri. Kamu bisa nabung berapa teh? Gue nanya teteh dulu. Harus dibahas, gue bilang gitu. Agak ngeri ya disuruh nabung 90%. Alasan gue adalah bokap gue tuh orang tambang. Jadi seumur-umur dia kerjanya pasti di pedalaman gitu. Waktu gue kecil, gue tinggal di sebuah kota yang dari Makassar itu naik busnya 14 jam. Di Sorowako gue waktu kecil. Jadi, waktu di Sorowako pun, kita boros. Adanya pepaya, lo mau boros apa kalau gak ada apa-apa? Tapi ternyata, begitu gue udah dewasa, gue dapet tawaran ngamen di sana. Gue bawa dong suami gue dan anak gue bawa kesana, gue pengen mereka lihat tempat gue dibesarkan. Sampai di sana, terus gue ketemu sama temen-temen gue ya. Dan gue langsung, ini dong, roaming biasanya, ketemu Andika, roaming bahasa Sunda. Begitu sampai Sorowako, gue langsung bisa di Balogat tuh. Nah, bicara langsung. Semua kok bisa menabung 90% seperti Bapak Ki? Gue gituin kan, semuanya. Jangan kau menghina, tidak sama di Sorowako dengan dulu. Kita semua sudah pakai handphone. Dan kalau misalnya masuk kota kecamatan, dia bilang gitu. Semua pegang handphone semua yang geser gitu. Gak ada yang handphone yang gitu. Emangnya lu belanja apa aja? Emang lu gak bisa pada nabung 90%? Tidak sih, jangan kau menghina, kita orang kota sekarang. Gitu, dimarahin gue. Terus, lu gimana caranya shopping? Online shopping bisa aja, gitu online ternyata semuanya. Dikirimin pakai apa? Tiki Jene sampai nih 14 jam mungkin jalanan tapi sampai gitu. Jadi bahkan teman-teman gue yang hidupnya di pedalaman di ujung jagat di tengah-tengah pinggir danau Matano yang jauh banget dari Makassar udah nggak bisa nabung kayak bokap gue dulu. Sehingga kesimpulan gue sama. Ini bukan soal gaya hidup aja. Perlu nabung atau perlu investasi? Dua-duanya perlu. Nabung untuk jangka waktu yang pendek-pendek, investasi untuk jangka waktu yang panjang-panjang. Semuanya untuk PR ya. Cari tahu reksadana itu apa. Gue nggak ada di sini jualan barang, enggak. Gue jalan konsultasi sih kalau yang mau ya. Tapi maksud gue, sebelum lo masuk ke produknya pun, lo harus paham ini apa, lo harus mengerti ini apa, dan lo harus tahu kalau lo nggak investasi konsekuensinya apa. Orang selalu berpikir kalau tidak investasi resikonya apa. Tolong dibalik. Kalau lo nggak investasi konsekuensinya apa? Karena kalau lo nggak investasi berarti lo harus nabung dalam jumlah besar. Kalau lo harus nabung dalam jumlah besar, artinya lo harus menurunkan gaya hidup lo itu. Siap banget. Aku sih tak sanggup. Aku tak sanggup. Sehemat-hematnya gue, paling hits gue bisa nabung 30% dari penghasilan. Gak bisa lebih dari itu. Itu udah paling hits. Itu waktu rumah di Cibubur, cicilannya gak terlalu gede. Begitu pindah ke Jakarta Selatan, bubar. Gak sanggup gue lagi nabung 30% itu gak sanggup. So, very good. Ini adalah big picture dalam membuat rencana keuangan. Lu mau mulai dari mana? Menurut gue mulainya dari sini. Bikin financial check-up-nya dulu, hitung-hitung aja. Jadi, sampai rumah nih, mandi, dandan yang cantik, jangan pakai daster. Ya, cewek-cewek ya. Bapak-bapak jangan berbentuk baju-baju nih ya, dandan. Aja ngomong pasangannya, sayang, tadi ada Linguina datang ke kantor, sebut nama gue gak apa-apa. Terus kita disuruh ngobrolin keuangan. Jadi gaji kamu berapa? Gitu nggak gitu caranya ya. Terus sih kira-kira kata-katanya. Nggak ada orang yang seneng ngomongin asuransinya apa, kita sebut aja ya. Kalau itu kan itu. Oke, unit link apa endowment? Nggak tahu. So that's what's happening. Yang beli nggak tahu, yang jual juga nggak tahu. Lu boleh nggak sih jadi kayak damer beli, yang jual, gitu nggak ngerti dulunya. Gue nggak nyalain lo karena gue juga beli dulu asuransi pendidikan kan. Gue beli asuransi pendidikan dulu. Begini, nyokap gue kan orang Sunda saya ya. Nyokap gue itu sebenarnya orang Jawa, tapi udah 4 generasi di Bandung, jadi udah nggak bisa bahasa Jawa. Nah di keluarga gue kalau orang Sunda itu kalau ngomong ini apa gitu kan ya, lo akan lihat dalam satu kalimat gue akan naik 1 oktav kalau ngomong gitu kan. Nah keluarga suami gue itu orang Solo, yang kalau ngomong semuanya intonasinya turun ke bawah. Win, ya bu. Suami gue kalau dipanggil sama ibunya, Mas, dalam gitu. Kamu kalau ngomong sama mama jangan kenceng-kenceng. Emang kenapa? Gitu gue jawabannya. Nah, pada suatu hari datanglah sepupunya mertua. Telepon dia. Win, ya tante. Tante mau ke rumah, silakan tante gitu. Kalau ini tante dari keluarga nyokap kan, Win, gua mau ke rumah. Ah, sudahlah, Win lagi ribut, punya bayi gitu kan jawabannya. Mungkin kenceng langsung rusak nih mikrofonnya. Tapi ini kan dari keluarga mertua yang halus ya, jadi gue ngomongnya juga harus diperhalus gitu. Ternyata dia agen asuransi, dagang kak dia. Jadi dia nawarin produk yang bentuknya kayak gini. Nanti di tahun ke-6
tegang, tapi memang AC-nya sudah mati dari jam 5 tadi. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kita bisa kontak langsung Bu Erwina. Tapi yang saya ingat tadi yaitu soal ajak ngobrol pasangannya, kalau yang punya pasangan yang belum ya sedih. Sangat bermanfaat banget buat kita semua. Jadi sekali lagi saya ucapkan senang mulai. Terima kasih banyak Bu Erwina. Oh ya, materinya bisa dapat dari gimana ya nanti ya? Ada nggak? Nggak di share. Oh tapi ini tadi direkam. Jadi kita bisa. Oke. Ada teman? Terima kasih Bu Erwina.